Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Kali ini kita lanjutkan materi pelajaran kita. Kali ini kita masuk bab baru, yaitu mengenai korespondensi. Nah, kali ini kita akan mempelajari KD 3.13, yaitu mengenai mengidentifikasi informasi surat pribadi dan surat dinas. Perhatikan ya penjelasan berikut ini. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita bahas dulu pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Nah, sekarang anak-anak kita bahas mengenai tujuan surat. Adapun tujuan surat itu yaitu yang pertama, menyampaikan atau mengemukakan informasi dan keterangan kepada pihak-pihak lain. Yang kedua, memperoleh dan mengambil informasi, keterangan, tanggapan, dan balasan yang dikemukakan. Ketiga, melancarkan jalannya informasi sehingga informasi yang diterima itu jelas dan tidak terjadi salah paham. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita bahas mengenai apa sih fungsi surat itu sebenarnya. Nah, adapun fungsi surat yang pertama yaitu surat itu sebagai alat komunikasi. Kemudian, dua, surat itu sebagai wakil penulis. Kemudian yang ketiga, sebagai alat bukti historis. Kemudian surat sebagai pelaksanaan baru kerja. Kemudian surat sebagai alat pengingat, sebagai alat bukti tertulis, sebagai alat untuk memperpendek jarak dan penghemat tenaga. Surat memiliki dua jenis, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Sekarang kita akan membahas surat pribadi dan surat dinas. Nah, kemudian kita bahas jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat itu yang pertama ada surat pribadi, yaitu surat berbentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, dan resmi. Nah, yang kedua, surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri surat, yaitu yang pertama kita akan bahas ciri surat pribadi, yaitu diantaranya 1. Tidak menggunakan skop surat, 2. Tidak ada nomor surat, 3. Salam pembuka dan penutup bervariasi, 4. Penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis, 5. Format surat bebas. Selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri surat dinas. Yang pertama, menggunakan kop surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan. 2. Menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. 3. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku. 4. Menggunakan bahasa baku atau ragam resmi. 5. Menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. 6. Format surat tertentu. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari surat pribadi dan surat dinas. Selanjutnya kita akan bahas unsur-unsur surat pribadi dan unsur-unsur surat dinas. Yang pertama, unsur-unsur surat pribadi yaitu alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, isi surat, penutup surat, salam akhir, nama dan tanda tangan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ya anak-anak ibu unsur surat berikut ini. Baiklah, selanjutnya unsur-unsur surat dinas, yaitu ada kop surat, nomor surat, tanggal surat, perihal, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan untuk memperkuat surat, nama dan tanda tangan pengirim. Nah, itulah tadi unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Untuk lebih jelasnya bisa kamu lihat pada buku paket bahasa Indonesia halaman 254 sampai 256. Dipahami ya anak-anak ibu?
Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis surat dinas. Yang pertama, surat permohonan, yaitu digunakan untuk meminta bantuan kepada instansi atau perorangan yang jabatannya lebih tinggi. Yang kedua, ada surat tugas, yaitu surat yang dikirimkan oleh instansi, lembaga, atau organisasi kepada satu atau beberapa orang untuk menjalankan tugas tertentu. Yang ketiga, surat perizinan, yaitu surat yang dikirimkan oleh instansi, lembaga, atau organisasi untuk meminta izin. Keempat, ada surat pemberitahuan, yaitu surat yang berisi pemberitahuan untuk semua anggota kelompok, organisasi, atau lembaga. Contoh, surat pemberitahuan yaitu pengumuman, surat edaran, dan surat pernyataan. Yang kelima, surat undangan. Surat undangan yang tergolong surat dinas adalah undangan yang dibuat oleh instansi, lembaga, atau organisasi kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara. Keenam, surat lamaran pekerjaan. Surat yang ditulis oleh individu atau pribadi untuk melamar pekerjaan kepada instansi atau lembaga. Nah, itulah jenis-jenis surat dinas. Jadi perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Nah, kalau surat pribadi isi suratnya berisi keperluan pribadi, sedangkan kalau surat dinas isi suratnya berhubungan dengan instansi, lembaga, atau organisasi. Nah, kemudian yang kedua, surat pribadi menggunakan bahasa sehari-hari atau santai tapi tetap santun. Sedangkan kalau surat dinas menggunakan bahasa baku dan efektif. Kemudian yang ketiga, surat pribadi tidak terdapat kop surat, nomor surat, lampiran, dan perihal surat. Sedangkan kalau surat dinas terdapat kop surat, nomor surat, lampiran, dan perihal. Nah, itulah perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Oke, anak-anak ibu. Tugas individu, carilah satu buah surat pribadi dan surat dinas, kemudian kerjakanlah soal berikut. 1. Identifikasikanlah informasi dalam kedua surat tersebut. 2. Identifikasikanlah unsur-unsur dalam kedua surat tersebut. 3. Jelaskan perbedaan kedua surat tersebut menurut isi, bahasa, dan strukturnya. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.